Elang merupakan unggas yang mempunyai usia atau umur terpanjang di dunia. Usia elang bisa mencapai 70 tahun. Namun, untuk mencapai 70 tahun itu, elang harus mengambil keputusan yang berat. Di usia 40 tahun, elang harus memutuskan dirinya apakah dia akan menunggu kematiannya atau dia bertransformasi, merubah diri, kemudian bisa menjalani kehidupan 30 tahun berikutnya. Proses perubahan bagi elang ini memakan waktu 150 hari atau 5 bulan. Proses yang panjang, proses yang lama, dan proses yang menyakitkan. Di usia 40 tahun, elang paruhnya sudah mulai menua, panjang, dan bengkok, hampir menyentuh dadanya. Kuku-kukunya sudah mulai panjang, melengkung, dan rapuh, sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk mencengkram mangsanya. Bulu-bulu badannya pun sudah begitu lebat, sehingga menghalangi dirinya untuk terbang tinggi. Maka elang harus mengambil keputusan yang berat di usia umur 40 tahunnya. Untuk mencapai proses perubahan ini, elang harus terbang ke gunung-gunung, tebing-tebing yang tinggi, lalu membuat sarangnya di tepi-tepi jurang untuk waktu sekian lama, 5 bulan, 150 hari. Proses perubahan ini dimulai. Elang mematukkan paruhnya ke batu karang hingga paruhnya retak, lepas, dan terlepas dari mulutnya, sambil dia menunggu tumbuhnya paruh baru. Ketika paruh barunya pun sudah mulai tumbuh, maka satu persatu dia cabut, dia gigit kuku dan cakarnya yang sudah mulai menua, sampai dia pun menunggu sampai kuku cakarnya pun tumbuh yang baru. Lalu dengan paruh yang baru, dengan cakar yang baru, perlahan-lahan dia pun cabut bulu-bulu badannya yang begitu tebal, satu persatu, sehingga tumbuhlah bulu-bulu baru. Maka elang pun siap untuk terbang kembali dengan paruh yang baru, cakar yang baru, dan bulu yang baru. Bahkan bisa terbang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya karena sudah berubah. Dan dia siap menjalani kehidupan 30 tahun yang baru ke depannya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Begitupun manusia. Manusia ketika usia 40 tahun sejatinya merupakan masa-masa kritis bagi manusia. Karena di masa ini, di usia ini, di umur ini, manusia harus menentukan pilihan. Cuman ada 2 pilihan ketika usia 40 tahun. Maka kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, manusia kalau sudah masuk usia 40 tahun, diperintahkan untuk berbanyak doa, memperbanyak doa, banyak permohonan kepada Allah. Doa untuk apa? Dimudahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Jadi usia 40 tahun bagi manusia adalah momentum penting untuk menjadikan dia orang-orang yang bahagia, yang selamat, atau sebaliknya menjadikan manusia-manusia yang merugi dan celaka. Maka kalau manusia bisa mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada mereka. Tapi sebaliknya kalau mengkufuri nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Inilah pilihan manusia ketika usia 40 tahun. Ingin menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atau menjadi hamba-hamba yang kufur terhadap nikmat Allah. Maka kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran pun demikian.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apakah terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sudah kita nyatakan syukur kita, sudah kita buktikan syukur kita? Kita diberikan mata, sudahkah kita gunakan mata untuk melihat kebesaran Allah? Kita diberikan mulut, sudahkah kita gunakan untuk mengajak orang kepada jalan Allah? Kita diberikan tangan, sudahkah kita gunakan untuk menolong agama Allah? Bukan cuma sekedar syukur mengucapkan alhamdulillah, tapi dibuktikan dengan amal. Maka manusia ketika umur 40 tahun bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, maka insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang bahagia dan selamat. Apa yang harus kita syukuri? Apa saja yang telah Allah berikan kepada kita harus kita pastikan, kita pergunakan, kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Berapa banyak hari ini orang beraktivitas, bekerja, beramal, Allah tidak ridho. Karena amal-amal itu tidak mencerminkan kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan usia sampai 40 tahun. Bandingkan dengan orang-orang yang hanya diberikan oleh Allah umur 4 bulan, umur 4 minggu, bahkan umur 4 hari. Sudahkah kita bersyukur? Lalu bicara masalah amal-amal kita, sudahkah kita termasuk orang-orang yang bersyukur? Di Palestina ada anak usia 5 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Umur kita sudah lebih dari 40 tahun, berapa juz yang sudah kita hafalkan? Itu mensyukuri tentang amal-amal kita. Lalu bagaimana mensyukuri keimanan kita? Kita diberikan oleh Allah nikmat yang paling besar namanya iman. Sudahkah kita jaga, kita rawat, kita tumbuhkan, kita suburkan? Atau sebaliknya yang kita kejar adalah dunia, materi, dan harta, sedangkan iman kita lupakan? Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, sudahkah kita persiapkan waktu, tenaga, umur, dan usia kita untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu untuk menyuburkan keimanan kita? Usia 40 tahun, usia yang kritikal, usia yang penting bagi manusia untuk menentukan apakah dia menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengharapkan ridho Allah, atau sebaliknya segala aktivitas dia, perbuatan dia, amal kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa merubah diri kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, maka insya Allah kita akan bisa mencapai tempat yang tinggi, makom yang tinggi. Laksana elang tadi itu ketika setelah berubah, dia bisa terbang jauh lebih tinggi, menggapai masa depannya. Nah, mudah-mudahan kita manusia ketika umur 40 tahun, kita mampu merubah diri kita menjadi hamba yang bersyukur, Allah akan tinggikan kedudukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.